Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Hermawan, NIM 24 2015 080, mahasiswa pasca sarjana studi manajemen inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Baik, kali ini saya akan mendiskusikan atau menjabarkan tugas untuk UAS dengan analisis video berkaitan dengan topik inovasi sosial, kewirausahaan daerah dan pemberdayaan masyarakat, di mana mata kuliahnya sendiri adalah mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Adapun video atau yang saya jadikan dasar untuk melakukan analisa adalah video YouTube dengan judul Sarasihan Sibakul, Pemberdayaan UMKM melalui Kewirausahaan Desa. Ini diakses pada tanggal 29 November 2025. Adapun dari video tersebut ada juga beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu The Meaning of Social Entrepreneur dari buku Stanford University. Kemudian yang kedua ada buku Inovasi dan Kewirausahaan Sosial dari pengarang Dewanto. Kemudian yang terakhir juga ada jurnal Kewirausahaan Sosial, Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi. Ini jurnal dari Hasanah tahun 2022. Kemudian mungkin langsung terkait dengan pertama, setelah saya melihat video yang ada di YouTube tersebut. Yang pertama, untuk ringkasan isi video sendiri adalah ide utama yang disampaikan. Video di Sarasihan ini secara tegas menyoroti bahwa kewirausahaan desa merupakan mesin utama untuk memberdayakan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal. Jadi ide utamanya adalah mendorong transformasi mendasar dari UMKM tradisional pedesaan menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan dan berbasis inovasi sosial. Kemudian transformasi ini memerlukan penggeseran fokus dari sekedar mengejar keuntungan pribadi menuju kewirausahaan sosial, di mana tujuan bisnis adalah untuk menciptakan nilai sosial secara inherent dengan model operasi. Kemudian UMKM tidak lagi dilihat hanya sebagai penjual produk, melainkan sebagai pemecah masalah sosial, misalkan mengatasi pengangguran, meningkatkan keterampilan sosial, dan melestarikan budaya. Keberhasilan transformasi ini sangat tergantung pada kolaborasi dukungan pemerintah daerah sebagai katalisator untuk mengaktifkan modal sosial yang sudah ada di tingkat desa. Dengan demikian, UMKM desa bertindak sebagai agen perubahan, change agent, yang memberdayakan komunitasnya sendiri untuk mencapai tujuan, yaitu kemandirian ekonomi. Proses ini menciptakan efek berganda, di mana setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan berputar kembali untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Kemudian poin yang kedua, untuk identifikasi nilai-nilai kewirausahaan. Yang pertama, nilainya adalah nilai inovasi sosial. Dalam konteks kewirausahaan desa, inovasi sosial muncul sebagai nilai kewirausahaan kunci yang melampaui inovasi produk semata. Konsep ini berfokus pada perancangan solusi baru dan efektif terhadap masalah sosial ekonomi struktur di desa, seperti kesulitan akses pasar, tingginya angka pengangguran pemuda, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Secara keilmuan, ini adalah penerapan prinsip kewirausahaan untuk menciptakan nilai sosial yang lebih besar daripada nilai finansial. Inovasi sosial tersebut diwujudkan dalam model bisnis yang inklusif, misalnya dengan melibatkan kelompok marginal dalam nilai produksi menggunakan sumber daya lokal. Kemudian secara etis mengembalikan keuangan dan keuntungan untuk kemajuan komunitas, sehingga menjamin bahwa output dari ekonomi itu sendiri dihasilkan berkelanjutan dan didistribusikan secara adil. Model ini mengubah UMKM menjadi agen stabilitas sosial sekaligus entitas bisnis yang profitable. Kemudian poin yang kedua, nilai kewirausahaannya, yaitu kepemimpinan korektif. Video ini secara eksplisit menggarisbawahi keberhasilan kewirausahaan desa tidak didorong oleh fitur kepemimpinan tunggal, melainkan oleh kepemimpinan kolektif yang kuat. Secara keilmuan, kepemimpinan ini mengadopsi prinsip orkestrasi jaringan, network orchestration, dan sinergi yang berkelanjutan. Kepemimpinan kewirausahaan desa harus mampu mengkonsentrasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda, seperti perangkat desa, pembuat keputusan regulasi lokal, pelaku UKM, eksekutor dalam produksi, pendamping atau akademisi, penyedia inovasi dan pelatihan, dan komunitas itu sendiri.
Kepemimpinan ini bersifat kolektif karena satu, mengakui kekuatan modal sosial, yaitu keputusan diambil berdasarkan konsensus dan kepercayaan yang dibangun antara anggota komunitas memanfaatkan model sosial, social capability, sebagai sumber daya non finansial yang vital. Terus poin yang kedua, berorientasi pada hasil bersama. Tujuannya adalah share outcome atau dampak sosial ekonomi kolektif, bukan profit individu. Hal ini sejalan dengan misi social entrepreneur untuk mencapai stabilitas komunitas impact. Dengan mengkonsentrasi sumber daya dan kepentingan ini, pemimpinan kolektif memastikan bahwa inovasi dan strategi bisnis di desa memiliki legitimasi sosial dan didukung oleh operasional yang berkelanjutan. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan ketahanan. Nilai ketahanan adalah fondasi bagi keberlanjutan kewirausahaan desa, terutama karena desa sering menghadapi keterbatasan struktur berupa modal awal, infrastruktur. Ketahanan diwujudkan melalui kemampuan kemandirian yang secara ilmu merujuk pada pemanfaatan sumber daya berbasis komunitas dan inovasi instrumental. Ketahanan ini memungkinkan UMKM untuk bertahan dari guncangan eksternal seperti perubahan harga bahan baku, ketahanan kebijakan, fluktuatif demand pasar, dan lebih dari sekedar ketahanan diartikan sebagai adaptasi cepat. Wirausaha desa harus mampu melakukan literasi cepat dan pivot strategis terhadap produk atau model distribusi tanpa menunggu bantuan dari eksternal. Kemudian poin yang keempat, kreativitas lokal. Jadi kreativitas di tingkat desa ini diimplementasikan sebagai upaya inovasi produk dan inovasi pemasaran untuk mencapai daya saing. Dalam hal produk, kreativitas terwujud melalui pengelolaan sumber daya lokal, misalkan bahan baku, makanan olahan, kerajinan tangan yang menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas, diversifikasi, fungsi, dan pengemasan yang menarik serta merupakan inti dari inovasi instrumental berbasis kekayaan lokal. Kemudian poin yang ketiga, refleksi diri. Jadi refleksi pribadi terkait penerapan gagasan dalam konteks lokal dan penelitian. Jadi saya coba untuk pertama penerapan dalam konteks lokal di Sumbawa atau di NTB. Gagasan utama video ini mengenai pemberdayaan melalui kewirausahaan desa, sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di daerah Sumbawa yang kaya dengan potensi produk lokal, misalkan madu Sumbawa, kerajinan tangan, produk perikanan, dan lain-lain. Penerapan konsep ini tidak boleh hanya berfokus pada pelatihan, melainkan harus pada pengembangan kapabilitas digital komunikasi sebagai fondasi inovasi itu sendiri, seperti implementasi inovasi sosial, mendorong inovasi yang memecahkan masalah lokal spesifik. Contohnya jika tantangan utama adalah kualitas madu yang tidak terstandarisasi, Innover merupakan sistem yang berbasis komunitas, sistem pencatatan asal-usul produk dan lain-lain. Jadi pelanggan bisa tahu asal-usul keaslian dari madu itu sendiri. Kemudian yang kedua, penerapan kepemimpinan kolektif, membangun badan usaha milik desa, BUMDes, yang kuat sebagai orkestrator rantai nilai. BUMDes harus menjadi entitas kewirausahaan yang mengkonsentrasi pengadaan bahan, pemrosesan, pemasaran produk seluruh UKM di desa, termasuk hal ini menciptakan skala ekonomi yang selama ini sulit dicapai oleh UMKM itu sendiri. Kemudian poin ketiga, dalam segi keberlanjutan, mengintegrasikan prinsip social entrepreneurship dengan nilai-nilai lokal, menjadikan pelestarian budaya dan lingkungan, misalkan praktek panen madu yang berkelanjutan, sebagai bagian dari inti value proses bisnis, bukan sekedar add-on. Kemudian keterkaitan dengan bidang penelitian dalam studi manajemen inovasi. Konsep dalam video ini berfungsi sebagai dasar empirisip yang kuat untuk bidang studi manajemen inovasi, khususnya pada subbidang inovasi inclusive innovation. Fokus penelitian, bidang penelitian dapat berfokus pada perancangan model inovasi inklusif regional yang mengukur bagaimana intervensi kewirausahaan sosial seperti pelatihan dan pendanaan secara efektif meningkatkan kapasitas inovasi di tingkat komunitas, bukan hanya tingkat perusahaan. Kemudian untuk perumusan masalah, bagaimana kita dapat mengukur dampak dari kepemimpinan kolektif terhadap keberhasilan pivot bisnis UMKM di daerah terpencil, atau bagaimana peran model sosial desa memitigasi risiko kegagalan dalam proses adaptor teknologi digital baru.
Secara tujuannya adalah konsep ini relevan karena tujuannya adalah untuk menjadi konsultan kebijakan publik atau manajer program inovasi regional. Analisis ini membantu untuk merumuskan skema pendanaan yang efektif, yaitu pendanaan yang disalurkan dengan syarat bahwa startup atau UKM harus menciptakan nilai sosial yang terukur, misalkan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin atau mengurangi limbah sebanyak mungkin, dan menjamin bahwa inovasi ekonomi selalu beriringan dengan dampak sosial yang positif. Kemudian adapun dari uh, video ini adalah kesimpulannya. Pertama, keberlanjutan kewirausahaan di desa di era modern secara fundamental membutuhkan integrasi misi sosial dan prinsip bisnis. Secara keilmuan, ini adalah penerapan model sosial enterprise, di mana misi sosial, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan berfungsi sebagai tujuan utama, bukan sekedar add-on amal. Sementara prinsip bisnis, probabilitas efisiensi berfungsi sebagai mekanisme pendanaan untuk mencapaikan misi tersebut secara mandiri dan berkelanjutan. Inovasi yang dihasilkan tidak boleh bersifat top down. Sebaliknya, inovasi harus berakar kuat pada masalah lokal dan didorong oleh partisipasi aktif dari komunitas. Prinsip ini sangat penting karena bisa mengubah narasi tradisional penerimaan manfaat ditransportasikan menjadi pemilik saham atau mitra usaha dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pemilik modal sosial dan operasional. Nilai kewirausahaan akan memiliki legitimasi sosial dan dukung emosional yang diperlukan untuk melewati tantangan operasional. Integrasi ini memastikan bahwa keuntungan finansial tidak mengalir keluar ke desa, tetapi kembali diinvestasikan untuk kemajuan komunitas, menjamin buah model pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian adapun rekomendasi yang didapat berdasarkan kesimpulan bahwa keberlanjutan kewirausahaan di desa membutuhkan integrasi antara misi sosial dan prinsip bisnis. Berikut adalah 3 rekomendasi strategis dan instrumen untuk mengembangkan kewirausahaan yang berkelanjutan di tingkat desa. Pertama, transformasi value creation atau narration marketing, inovasi pemasaran. Dari segi keilmuan, pemasaran sosial, social marketing, dan penciptaan nilai bersama, sharing value correction. Kemudian rekomendasi mendorong UMKM desa untuk mengubah fokus pemasaran dari produk sentris menjadi impact sentris. Inovasi ini dikenal sebagai narasi marketing, di mana cerita dan dampak sosial dari produk yang dijual sebagai nilai primer utama. Contoh, alih-alih hanya menjual tenun ikat, mereka menjual tenun yang memberdayakan 100 ibu rumah tangga di desaan dan menjamin keberlangsungan budaya tersebut. Kemudian dampaknya sendiri, strategi ini memungkinkan UMKM desa untuk meningkatkan nilai premium produk karena konsumen modern, terutama generasi Z dan milenial, bersedia membayar lebih untuk produk yang memiliki tujuan sosial atau etika. Hal ini mengubah cost biaya pemberdayaan menjadi value nilai jual yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, rekomendasinya integrasi digital melalui sharing service platform inovasi manajemen. Keilmuan inovasi manajemen di era digital dan ekonomi kolaboratif. Rekomendasinya adalah mendesain dan menerapkan sistem inventory dan akuntansi digital sesederhana mungkin yang dapat diakses dan dikelola bersama oleh seluruh UKM dalam kawasan desa atau komunitas. Dampak inovasi ini menciptakan desa smart enterprise dengan dashboard bersama, transparansi, efisiensi bersama ditingkatkan karena data stok dan keuangan terkonsolidasi. Hal ini secara signifikan memfasilitasi akses dari pendanaan dari lembaga keuangan dan investor sosial karena adanya data yang terstandarisasi dan teruji, sekaligus mengurangi risiko, meningkatkan kapabilitas manajemen koleksi. Kemudian program kewirausahaan suksesi berbasis inkubasi, inovasi model bisnisnya secara keilmuan kewirausahaan berkelanjutan dan manajemen sumber daya manusia. Adapun rekomendasinya yaitu mendesain program wirausaha suksensi atau pewarisan yang terstruktur di mana pemuda setempat generasi kedua dilatih secara intensif melalui model inkubasi bisnis lokal. Mereka ditugaskan untuk mewarisi dan menginovasi model bisnis UMKM yang sudah berjalan saat ini. Jadi secara bisnis UMKM ini bisa terus berkelanjutan. Adapun dampak yang didapatkan adalah dapat mengatasi masalah kesinambungan kepemimpinan dan ide dan melatih pewaris lokal yaitu generasi muda
untuk berinovasi di dalam proses bisnisnya itu sendiri. Oke, baik, mungkin itu analisa dari saya terkait dengan video untuk mata kuliah kewirausahaan dan inovasi yang saya dapatkan dari analisa dari sebuah video yang berjudul Sarasehan Sibakul Pemberdayaan UMKM melalui Kewirausahaan Desa. Terima kasih.